Enggak, kok ini gini, Bapak bilang takut meleleh. Lah ini kenapa nggak dihentikan dulu? Bapak ini nantangin. Loh, Bapak mau nantangin sama alam ya? Penambangan galian C itu sangat berbahaya, tidak memenuhi unsur standarisasi keamanan bagi para pegawainya. Jangan dibiarkan sendiri. Jangan bungkam bupatinya. Aing! Mudik wangi! Ciwangi! Tutup! Tadi disampaikan sudah beberapa kali diperingati tidak dijalankan dan harusnya kan ditutup ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Septi Suka Jalan bersama Mbak Septi di sini. Kali ini Mbak Septi mau memberikan informasi mengenai kejadian tambang galian C yang longsor di Gunung Kuda, Cirebon pada hari Jumat 30 Mei 2025 yang menewaskan 19 orang. Yang kejadian ini sebenarnya sudah diberi peringatan oleh Kang Deddy Mulyadi karena tidak memenuhi standar keselamatan kerja. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari kita lihat beberapa video berikut ini. Dan bagi kalian yang baru datang di channel ini, tolong bantu dukungannya dengan cara klik subscribe. Terima kasih. Mari kita lanjut ke videonya. Longsor Gunung Kuda Cirebon, 19 orang tewas, 6 masih dalam pencarian. Ada Margiji Menyan menjadi salah satu korban longsor batu Gunung Kuda Cirebon. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Teman-teman, ini adalah kendaraan yang ringsek atau bangkai kendaraan dari peristiwa tambang longsor di Gunung Kuda Cipanas Cirebon. Diperkirakan masih ada warga yang tertimbun, pekerja yang tertimbun di lokasi ini. Sementara pencarian korban sementara dihentikan karena cuaca tidak baik-baik saja, diperkirakan akan turun hujan. Kondisi terkini ya. Teman-teman, ini adalah Kendaraannya ringsek terkena longsor. Ada yang komen, padahal dikit longsornya, kok mobilnya mobil gede bisa hancur gitu ya. Bekas longsornya mirip gambar kuda. Wow, kok bisa emang ya? Longsornya kayaknya dikit tapi mobilnya sampai ringsek. Luar biasa longsornya ini ya. Next ke video berikutnya. Wow. Update terkini longsor Gunung Kuda Cirebon, korban ada 31 orang, 8 selamat, 17 ditemukan wafat, dan 6 belum ditemukan. 31 orang. Update terkini longsor di Gunung Kuda Cirebon, 14 meninggal, 8 belum ditemukan. Ini ya, longsornya di sini ya. Dikasih garis polisi nih. Waduh, sampai ringsek begini mobilnya. Berapa mobil ini ringsek semua. Ini longsor di Gunung Kuda Cirebon, 14. Susulan Gunung Kuda, Senin 2 Juni. Gunung Kuda longsor kembali di tanggal 2 Juni.
Ini ya. Tuh, alamnya udah rusak ya karena ditambang terus menerus. Lemparin batu sayanya. Tambang Gunung Kuda 3 tahun lalu KDM sudah mengingatkan untuk berhenti beroperasi, tapi sampai kemarin sebelum longsor itu masih beroperasi ya sampai terjadi longsor tersebut. Ini video 3 tahun lalu ya, sekitar 3 tahun yang lalu videonya Pak KDM ketika memberi peringatan kepada pihak penambang. Mari kita lihat videonya. Oh. Nah, ini nih Pak. Nah, ngajak. Tentang waktu. Apa jadi Pak? Yes. Ini lo awas mesin Pak Dede. Ya wes. Oh, ini batu alam bukan batu bangunan ya. Dapur Pak Dede. Buat bangunan juga ini Pak. Potensial. Infeksi tambangnya saya mau ditambangnya gerak menangani ini. Karena ini batuannya bukan batuan keras. Ini batuannya batuan lembut. Batuan relatif lunak yang digunakan untuk biasa. Lihat. Waduh. Dari dapat berapa kuliahnya? Jadi nih. 10.000. Kalau enggak, maksudnya kalau ngisi satu mobil tuh. Satu mobil berarti 60. sehari satu mobilnya dapat 30.000. Iya, kalau orang banyak. Kalau banyak. Terus Satu mobil tuh. kalau satu mobil Ya, kalau 30.000. dapat 2 mobil ya 60.000. satu hari Bos. Sedikit ya dapatnya ya. Iya, kalau orang beli mah. Dibanding gunung yang gede ini. Iya, Bos. Gak seimbang banget. Itu gunungnya indah banget loh ini. Ini yang punyanya siapa? Nggak tahu itu mana. Pak Mantul. Ada Pak Mantul. Ya Pak. Ya Pak. Kemarin yang roboh mana? Oh, ini. Pak, punten agak aja ya. Takut ini takut meleleh. Ya makanya saya kok ini gini, Bapak bilang takut meleleh. Lah ini kenapa nggak dihentikan dulu? Ini kan harusnya dihentikan dulu, Pak. Karena ini potensi untuk robohnya kuat. Bapak bilang ke saya, awas lo takut. Lo yang Bapak bilang ke saya, takut meleleh, takut ada apa-apa. Lo karyawan Bapak nggak Nah, takut ini ada apa-apa. bagus ya. Sebenarnya tahu ini ya. Sebenarnya pihak penambangnya nih tahu bahwa takut roboh gitu ya. Tapi kok tetap dilakukan gitu ya. Ada yang komen ini waktu beliau belum menjadi gubernur ya. Ini video sekitar 3 tahun yang lalu ya. Jejak digitalnya masih ada gitu ya. Buktinya kalau memang KDM ini sudah memberi peringatan sebelum akhirnya di tahun 2025 ini longsor gitu. Ya, harusnya ini dihentikan dulu, ya kan? Kemudian nanti panggil inspektur tambangnya untuk diperhitungkan agar tidak roboh lagi. Ini bahaya loh Pak. Nah, kita kan sekarang lagi bikin ini. Nah, Nanti kita mau bikin yang pekerja yang terlalu dulu dihentikan dulu karena ini bahaya loh Pak. Bapak bilang ke saya takut ada apa-apa loh Iya. sama karyawan Bapak, sama tukang kuli ini. Nggak takut Bapak ini, sama manusia mereka juga. Bapak ini gimana sih? Ini yang punya siapa? Mengerikan ya. Bahaya Pak, bisa turun dulu nggak? Boleh, Pak, boleh. Ini bahaya, yuk. Bahaya, Mas, berhenti dulu Mas, bahaya.
dulu. Bapak takut sama saya, tapi sama karyawan Bapak nggak sayang. Saya sering lihat. Lah iya, Bapak sama saya sayang banget, Karena takut saya ada tiap hari apa-apa. nonton. Lo sama karyawannya, boleh itu loh, sama aja nyawa tuh sama. Nyawa anggota DPR, nyawa kuliah sama aja. Siap, ini siap. Ayo Pak, turun dulu Pak. Udah penuh. Harusnya dihentikan dulu. Ayo maju dulu Pak. Pak, udah berhenti dulu Pak. Berhenti dulu deh, bahaya Pak. Jalan dulu, jalan deh. Jalan dulu Pak. Kalau ada apa-apa perusahaannya. Pak, jalan dulu Pak. Ada apa-apa nanti Bapak kena pidana. Ya ngeri ya emang. Dikeruk segitu ya. Inilah dokumentasi pada Mulyadi beberapa tahun lalu memperingatkan kepada tambang yang ada di Cirebon ini karena tidak memenuhi standar keselamatan kerja. Pada saat itu, Pak Deddy Mulyadi juga menyayangkan tentang adanya tambang batu ini. Tapi Pak Deddy Mulyadi tidak bisa berbuat banyak karena tambang ini sudah memiliki izin dari pemerintah setempat. Sudah memiliki izin pada pemerintah setempat. Waduh, ini ya. Bapak Aing sangat Ini saya punya hak untuk peduli ya. mengingatkan. Betul lihat. Itu memang udah berhenti dari pagi. Bapak ini nantangin. Loh, Bapak mau nantangin sama alam? Ya aku ngomong di sama alamnya. 30 Mei 2025, tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon longsor. Akibat dari peristiwa tersebut, banyak orang tertimbun dan Ini saya punya hak untuk mengingatkan. Gini loh, Pak Alam tuh jangan ditantang Pak. Kemarin sudah roboh. Wah, alhamdulillah nggak ada yang meninggal, nggak ada yang celaka. Loh, jangan ditantang. Oh, Iya. kan? Ini barusan ini, Pak. Iya, barusan tuh udah retak-retak lagi. Artinya ikan itu berpotensi dimanapun. Cuman di sini alhamdulillah kalau mau longsor ngasih tanda. Oh, ini udah kasih tanda. Untuk ngayal ya. Istirahat dulu. Menghidupi hajat rakyat. Betul, hajat rakyatnya bener, dihidupin kita ngerti. Tapi nyawa manusia juga harus dilindungi. Tetapi ini saya punya hak untuk mengingatkan. Siap. Betul lihat. Itu memang udah berhenti dari pagi. Bapak ini nantangin. Loh, Bapak mau nantangin sama alam? Ya aku ngomong di sama alamnya. Ini dulu, istirahatin dulu. Saya mau telepon loh dirjennya. Infeksi tambangnya harus datang, menghitung. Gitu loh. Demi keamanan semua. Baik. Jangan ngomong, gak ada yang meninggal Pak. Alhamdulillah. Selamat terus nunggu yang meninggal gitu. Ini untuk roboh dari atasnya sangat tinggi. Saya minta, walaupun bukan bidang komisi saya, Kementerian SDM untuk melakukan evaluasi ke sini ya. Tapi dari sisi lingkungan hidup ini sangat berbahaya Pak. Karena yang diambil bawahnya dan potensial ini sudah ke atas begini. Potensial untuk robohnya sangat tinggi. Coba lihat. Batuannya bukan batuan yang keras. Nah, pecah kan? Beberapa waktu yang lalu saat saya sebelum menjadi gubernur, saya pernah datang ke penambangan galian C Gunung Kuda, Desa Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya melihat penambangan galian C itu sangat berbahaya, tidak memenuhi unsur standarisasi keamanan bagi para pegawainya. Tetapi karena sudah berizin dan izinnya berlangsung sampai bulan Oktober 2025 dan waktu itu saya tidak punya kapasitas apapun untuk menghentikan, maka penambangan tersebut terus berlangsung. Ya, video 3 tahun yang lalu dan di tahun 2025 ini kejadian Dan saat longsor. ini saya mendapat kabar duka, lebih dari 10 orang dimungkinkan tertimbun dalam musibah longsornya tambang tersebut dan baru ditemukan 2 orang dan yang lainnya masih dalam pencarian. Untuk itu pertama saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya warga Jawa Barat di penambangan tersebut. Tentunya warga itu sedang bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun pekerjaannya diancam bahaya. Dan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi pengelola tambang. Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan yang meninggal diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang mulia sisi Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya, dari sisi aspek kebijakan, saya sudah memerintahkan Kepala SDM dan seluruh jajaran yang hari ini sudah berada di lokasi untuk mengambil tindakan tegas. Perusahaan itu ditutup untuk selamanya. Perusahaan itu Demikian informasi yang ditutup dapat saya selamanya. sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua Iya. bahwa berusaha harus memperhatikan keselamatan para pekerja. Betul. Karena itu merupakan tanggung jawab dari pengusaha dan kalian harus memperhatikan aspek-aspek dampak yang akan timbulkan bagi lingkungannya. Ya, betul sekali. Video selanjutnya. Tak penuhi standar keamanan galian C, Gunung Kuda resmi ditutup. Nah, ini video terbaru ya. Ya, penegasan aja ketiga izin tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren bukan, Koperasi Pondok Pesantren Al Azhariyah sudah dicabut sejak tadi malam dan Iya. tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang. Wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau. Dan kemudian yang ketiga, meminta Perhutani untuk mencabut ASO-nya, kerjasama penambangan. Bukan hanya di sini, di seluruh provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan. Wah, luar biasa. Jadi lahan tambang ini nantinya akan dialihfungsikan menjadi lahan hijau ya. Luar biasa Pak KDM. Lanjut ke video selanjutnya. Jadi Kang Deddy itu jangan dibiarkan Ada yang ngamuk di lokasi longsor tambang batu Cirebon. sendiri. Jangan bungkam bupatinya. Jangan bungkem bupatinya. Apa ini? Lagi ya. Jadi Kang Deddy itu jangan dibiarkan sendiri. Kang Deddy jangan dibiarkan sendiri. Jangan bungkam bupatinya. Jangan bungkem bupatinya ya. Jangan diam saja bupatinya. Mudik wangi, wangi, tutup, tutup tawe. Iya. Udah. Jadi kami minta jangan hanya ditutup Pak, tapi tindak lanjuti ini masuk ke proses hukum. Jadi jangan hanya sekedar tutup selesai, tapi tindak lanjuti ini. Mohon maaf, data yang sebenarnya tentang gunung ini ada di saya. Ini milik Desa Bantar Agung Pak. Keadilan tidak terjadi. Saya minta diganti dari dulu. Sekarang udah gini udah telat. Padahal saya sebelum ini udah laporkan juga berapa orang yang meninggal. Waduh, ya bapaknya marah-marah. Kita lihat nih komentarnya. Faktanya Bupati Cirebon tutup mata, tutup telinga. Waduh, ya yang like 1.700 orang. Waduh, ada lagi seharusnya ngamuknya tuh ke Bupati Cirebon. Nah, Bupati Cirebon lagi kena yang like 1.100 orang. Waduh. Bupati Cirebon masih tidur dari zaman Belanda. Bupati Cirebon diperiksa kerja 2 periode nah wae. Bapak yang ada di video bukannya nyalahin KDM, tapi dia meminta jangan biarkan KDM berjalan sendiri. Bupatinya harus turun juga. Makanya Bapak ini marah, dia merasa KDM itu sendirian, sedangkan pejabat sekitar gak peduli ya. Kalau aku menanggapinya seperti itu, jangan salah paham, harus benar-benar dicermati kata-kata Bapak ini. Yang like 6.900 orang. Ya memang seperti itu ya kayaknya. Sepertinya terlihat Pak Deddy Mulyadi ini berjalan sendiri gitu ya. Harusnya bupatinya Cirebon juga ikut turun tangan gitu ya. Luar biasa. Nih, banyak sekali komentarnya yang mengkritik Bupati Cirebon ya. Bupati Cirebon wajib tanggung jawab. Padahal dulu waktu KDM belum menjabat jadi gubernur udah diperingatkan. Tapi sudah ada ACC dari pihak yang tidak bertanggung jawab ini. Kalau udah seperti ini siapa yang mau disalahkan? Semoga
diberikan ketabahan dan keikhlasan untuk yang ditinggalkan. Amin. Bupati Cirebon ya kena kritik masyarakat nih, kritik keras dari masyarakat Cirebon untuk Bupati Cirebon. Next ke video selanjutnya. Benarkah Yayasan Kopontren ini benar-benar digunakan untuk kepentingan pondok pesantren atau tidak? Atau hanya menggunakan baju Kopontren saja? Tidak akan ada lagi ya, Tidak akan saya buka lagi. Iya. Ya sudah, saya tidak akan saya buka lagi. Free ya, karena kan PR kita terhadap kerusakan lingkungan Jabar. Ya, tidak akan dibuka lagi. Kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al Azhariyah. Dan kemudian di samping ini ada dua lagi kan, ada dua tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi tiga-tiganya sudah kami tutup tadi malam. Kami sudah mengeluarkan Sudah ditutup ya. sanksi. Nah, sedikit Kang, ini kan korban mungkin saja ini kepala keluarga. Ya. Banyak keluarga yang terdampak. Oke. Bagaimana dari Pemprov? Yang pertama bahwa korban ini bukan hanya pegawai, tetapi ada pedagang asongan kayak barusan punya anak 3. Terus kemudian juga ada mungkin sopir, mungkin kernet. Maka keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena peristiwa musibah ini, kami menanggung biaya hidup untuk anak-anak. Kemudian juga kami sudah menyiapkan santunan untuk keluarganya. Tetapi juga saya meminta pada pengelola tambang untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan sosial terhadap mereka yang jadi korban. Kan tambang di sini untungnya sudah banyak. Kan harus ada sikap untuk memberikan bantuan dan tanggung jawab terhadap korban. Betul sekali. Next ke video selanjutnya. KDM jamin biaya pendidikan anak korban longsor Gunung Kuda Cirebon. Yang di sini terkubur siapa? Orang mana? Ibu apanya? Adiknya. Masih dulu kuliah atau apa? Meninggalkan anak berapa orang? Anaknya 4. Bisa. Nanti anak-anaknya saya identifikasi ya. Saya nanti jamin biaya pendidikannya ya. Amin. Ya. Yang anak sekolah mah tinggal 1, Pak. Oke, nanti saya kumpulkan keluarganya, mungkin besok saya kumpul. Karena kalau satu-satu kan nyebar nih tempatnya pada jauh. Iya, Pak, iya. Ya nanti saya undang untuk ketemu saya semuanya. Ya. Mungkin besok lusa lah sudah agak turun. Ya. Ya, makasih. Cepat banget ya responnya Pak KDM ini, langsung ditindaklanjuti para korbannya. Video selanjutnya. KDM bersedia menanggung biaya hidup pendidikan anak-anak korban longsor Parung Kuda Cirebon. Sangat peduli terhadap korban, langsung turun terjun ke lapangan. Terima kasih atas bantuannya kepada saya. Ya, terima kasih banyak. Kasih waktu dulu buat Bapak Aing. Kasih waktu dulu. Ada apa? Ada apa bantuannya apa? Udah semuanya data di sana. Kenapa? Rumahnya kenapa? Udah uruk. Di mana? Samaan. Mas Sekda. Ya. Ya sekedar Iranda. Iya. Rumahnya di mana? Pasawahan, desa Pasawahan. Ini ada juga yang Kabupaten curhat kepada dia. Oh, Pasawahan Kuningan. Tahun 2020 berakhir bulan Oktober tahun 2025. Jadi moratorium dilakukan ketika melihat perizinan. Jadi izin yang habis tidak kita perpanjang. Jadi ini izin habisnya bulan Oktober. Tetapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Ya, berarti sudah diberi peringatan beberapa kali. Nah untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al Azhariyah. Dan kemudian di samping ini ada dua lagi kan, ada dua tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi tiga-tiganya sudah kami tutup tadi malam. Pak, ini tapi Luar biasa. Informasi dari warga ternyata nggak cuma Luar biasa ya, ditutup langsung.
Ono Surono buka suara terkait perizinan tambang longsor Cirebon. Kita lihat bagaimana reaksinya. Menurut catatan kan ada 2015, 2021, lalu di awal tahun 2025 juga terjadi. Dan menurut Kepala Dinas SDM, ya, yang tadi saya lihat statementnya, bahwa sudah beberapa kali diperingati untuk dilakukan perubahan metode penambangan. Nah, ini menjadi catatan Pemprov Jawa Barat, untuk memang tidak hanya sekedar memberikan izin saja, tapi juga metodenya harus benar-benar dibuat dengan prinsip bagaimana lingkungan dan juga keselamatan. Tapi dari apa yang tadi disampaikan sudah beberapa kali diperingati tidak dijalankan dan harusnya ditutup ya. Sehingga tidak terjadi kejadian seperti ini. Tapi oke lah, ini menjadi catatan besar bagi Pemprov Jawa Barat, dan Gubernur Jawa Barat pun telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan moratorium izin tambang. Ini kan Ya, kita lihat komentar dari netizen nih yang menarik perhatian. Gas Pak, perbaiki citra yang kemarin hancur lebur. Sampai Mak Banteng ketar-ketir. Waduh ya. Lucu banget ya. Teks lah ya, kita teks ke video selanjutnya. Banyak banget komentarnya nih dari netizen. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Kapolda Jabar, Bu Kapolresta Cirebon, dan seluruh jajaran yang telah bertindak tegas dengan melakukan mentersangkakan pengelola tambang Gunung Kuda Cirebon dan melakukan penahanan. Semoga seluruh langkah-langkah ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh para pengelola tambang untuk tidak bertindak sembarangan, mengabaikan prinsip-prinsip keselamatan para pekerjanya, dan kemudian juga mengabaikan prinsip-prinsip pelindungan alam. Semoga korban yang belum ditemukan segera bisa ditemukan, dan semoga tim evakuasi yang pada hari ini terus bekerja melakukan pencarian korban yang masih tertimbun di reruntuhan batu bisa terus bekerja dengan baik dan tetap menjaga keselamatan. Saya ucapkan terima kasih pada jajaran TNI yang turut bersama-sama Polri melakukan langkah-langkah penanganan, dan teman-temanku BPBD Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih. Semoga seluruh langkah dan kerja kita, termasuk teman-teman di Kabupaten Cirebon, saya ucapkan terima kasih. Semoga seluruh langkah dan kerja kita menjadi jalan kebaikan bagi kita. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Kapolda Jabar. 2 orang tersangka sudah ditangkap. Nah, ini dia sosok tersangka. Inilah tampang 2 tersangka longsor penanggung tambang. jawab longsor di area tambang Kalian C, Gunung Kuda, Cirebon. 2 tersangka tersebut adalah pemilik tambang berinisial AK dan kepala teknik tambang berinisial AR. Kapolres Cirebon Kombes Pol Sumarni mengatakan kedua tersangka itu kini telah ditahan. Pernyataan itu disampaikan Kombes Pol Sumarni dalam konferensi pers pada Sabtu 31 Mei. Kedua tersangka itu dijerat pasal berlapis dengan total ancaman hukuman maksimal 19 tahun penjara. Ini tadi ya, tersangkanya sudah tertangkap. Kemudian ini KDM kunjungi keluarga korban longsor tambang di Cirebon, bantuan 10 juta sampai dengan 50 juta. Mari kita dengarkan. Anak-anak yang di bawah umur, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, semuanya menjadi tanggung jawab saya untuk makan dalam setiap hari. Pak Sekda tolong dicatetin, dan Kepala Dinas Pendidikan mencatatkan yang sekolah untuk tetap bersekolah. Yang SD tetap sekolah SD, yang masuk SMP masuk SMP, yang masuk SMA nggak boleh putus sekolahnya. Dan semuanya menjadi tanggung jawab gubernur untuk pendidikannya dan makannya. Karena ini adalah kelalaian kami. Kelalaian negara tidak hadir memberikan tindakan yang nyata terhadap sebuah peristiwa yang akan dan pada akhirnya menimbulkan korban jiwa. Jadi ibu nggak usah khawatir terhadap makan dan susu anak-anaknya. Saya menanggung seluruh biaya hidup anak-anaknya dan saya menanggung biaya pendidikannya. Dan selanjutnya
Kepala Basnas korbannya berapa, Bu? Nah, korbannya 33. Nah, oke. Dari Basnas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya izin, Pak warahmatullahi Gubernur, wabarakatuh. barangkali apa yang disampaikan tadi oleh beliau dari Basnas untuk korban meninggal masing-masing 10 juta. Bagi yang luka ringan ataupun berat sementara ini disamakan 5 juta, Pak Sekda ya. Dan ada tambahan Pak Gubernur, kalau diizinkan itu ada yang bisa dimasak pulang dari sini, itu ada sembako juga. Terima kasih. Dari BJB? Bu, ini. Hah? Tabungan. Izin Pak Gub, Ibu-ibu mungkin dari BJB mengucapkan turut berduka cita dan mudah-mudahan diberikan kekuatan kesabaran. Dari BJB tadi mungkin sama dengan Basnas Pak, pemberian bantuan tabungan masing-masing senilai 5 juta. Iya, terima kasih. Ya, jadi total dari Basnas dan BJB itu yang meninggal mendapat santunan 20 juta rupiah. Nah, nanti ditambah oleh saya masing-masing 5 juta per yang meninggal di luar tanggungan terhadap anak-anaknya dan di luar tanggungan untuk biaya hidup anak-anaknya. Jadi semuanya mendapat 25 juta rupiah untuk yang meninggal, dan kemudian untuk yang mengalami luka ringan mendapat 10 juta, untuk yang diamputasi hilang kaki dua-duanya kami menyiapkan 50 juta karena dia harus merecovery hidup. Seluruh anak. Cukup sekian video dari Mbak Septi, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.